Halo Diectors, balik lagi sama Diet Podcast setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran lifestyle anak muda zaman sekarang seperti pertemanan, percintaan, dan lain-lain yang pastinya seru dan gak boleh kamu lewatin. Dan juga jangan lupa buat selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga mental, dan juga jaga finansial kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari Diet Podcast. So, this is it. Diet Podcast. Halo Wawa, halo Aina, selamat tahun baru lo ya. Halo Dandi. Udah tahun berapa nih BTW? Sampai lupa. 2025 waduh. Waduh, 2020 versi 2 ya? Oh jangan dong. Jangan ya. Tidak dong. Kalau kita ngawalin tahun nih harus dengan optimis ya harusnya ya. Optimisme. Tapi harus realistis juga sih. Kayak aku yang realistis masih juga tetap sendiri di tahun ini. Waduh. Ya kan Mas baru tanggal 1 loh Dandi. Masih ada 364 hari lagi. Untuk menjomblo. Untuk merasakan lebih dalam lagi wah udah lama kali ya rasanya, tapi nggak apa-apa sih ya aku, tapi kadang ngerasa juga sih kayak kesepian gitu. Atau Emang kenapa sih kalau jomblo? Ya nggak ada sih kayak apa ya, kalau Aina jomblo nggak Nina? Iya, Aina aja gimana? Saya aja jomblo bahagia-bahagia aja asik. Nah, sepakat. Tapi pernah nggak ngerasa kayak aku jomblo terus, apakah tidak ada yang mau denganku? Waduh. Ya kan kayak mana ya, kadang stigma orang itu loh, apalagi nggak usah sama teman aja kadang masih jomblo gitu kan. Apalagi di usia kita yang sekarang. Apalagi itu kan udah berapa nih, Wawa nih baru 20 tahun. Ih kok tahu? 19 November 2000 kan. Waduh, terharu saya. Apa ini Wawa nih itu gengs apa anggota baru kita nih, Iya, perkenalkan. New member Wawa. New member. Iya. Aina nih kenapa nih diam-diam aja nih? Enggak, aku tuh nyimak kalian dari tadi. Kan sebagai pendengar yang baik tuh mendengarkan curhatan kawan-kawannya gitu. Kukira meresapi Nanti diam-diam. Takutnya diam-diam ntar dilamar. Waduh. Tiba-tiba mengundang ya. Ngundang makan malam di rumah. Bisa. Ya itu aku bilang tadi kan soal jomblo tuh kadang kayak dipandang rendah kayak gitu, stigma masyarakat. Enggak gitu loh. Dan gimana jadi? lebih mending jomblo daripada daripada punya hubungan, mending punya hubungan dong, punya relasi. Daripada punya hubungan yang enggak sehat. Banyak loh sekarang orang-orang yang terjebak dalam hubungan yang enggak sehat. Apa tuh namanya? Toxic relationship. Not healthy, bukan. Not healthy relationship. Enggak, jadi dia hubungan nggak sehatnya nggak pernah olahraga gitu atau gimana sih? Gimana tuh? Apa tadi namanya dah? Toxic relationship. Kayaknya Wawa dia lebih tahu. Wah. Aduh. Hubungan beracun. Hubungan beracun lebih tepat. Iya. Nah, gimana tuh? Coba kalian jelaskan ke aku yang jomblo tidak mengerti apa-apa ini. Jelaskan gimana nah? Ya gitu ya. Kalau dari cerita-cerita yang ada di sekitar, yang di Twitter, di ya cerita teman, kayaknya sih toxic relationship tuh serem banget ya. Yang seharusnya nih kita bisa bahagia, tapi kita
punya pasangan yang harusnya menambah kebahagiaan kita, tetapi malah merenggut kebahagiaan kita gitu. Bisa gitu emang. Nah, makanya jomblo harus tahu nih. Astaga. Enggak, kukira Iya. punya hubungan tuh senang-senang. Wah, Wah. gitu kan. Iya. Ya kan yang di story, yang gak di Wah. story ayo. Bener. Sangat pengalaman ya, Pak. Aduh, Wadaw. nggak gitu pengalaman teman lo ini. Oh, temannya ya. Iya, Coba. teman. Tapi kalau dengar cerita teman, kayaknya aku ada juga. Coba lah Wawa ceritakan teman. Aku nggak tahu juga sih. Coba kalau menurut Wawa nih dari hubungan teman Wawa itu gimana? Kenapa toksik dibilang? Iya, kalau misalnya dari cerita dia sih, toksiknya itu yang membatasi pertemanan dia sama teman-teman sebelumnya itu sampai kayak following yang cowoknya pada di blog tiba-tiba gitu-gitu, terus teman-teman yang cowoknya nggak boleh nge-WA dia, kontaknya yang frequently itu yang kayak sering kontak dia tuh disuruh di blog. Kan itu kan buat stres ya bagi kita yang manusia sosial, makhluk sosial gitu yang ya kita butuh lah teman lain selain pacar gitu kan, selain pasangan, tapi bentar. malah di blog. Bentar. Itu masih pacaran udah kayak gitu. Nah, makanya apalagi nanti sudah ke jenjang yang lebih serius kan, ngeri kan. Terus gimana, Pak? Gimana? Ya, tapi anehnya dari cerita dia tuh orang yang sudah masuk ke toxic relationship tuh susah buat keluar. Susah ya? Iya, kebanyakan Susah. kayak gitu. Iya kan? Gimana? Gimana? Kalau cerita dari temanmu gimana, Dan? Kalau aku sih ya, kalau aku kayaknya hampir mirip Wak sama yang kau ceritain tadi. Iya. Dia kayak, yang banyak kan sekarang orang-orang tuh yang masih pacaran gitu kan. Kayak aku cek dong WA-mu, di SS dong, IG DM IG-mu. Itu kan kayak Masih mending SS, minta password. waduh. Itu udah parah sih sebenarnya udah. itu Sampai nih ada yang lebih parah lagi, apa tuh? Minta password Gmail, sampai transaksi Buat M-banking tuh harus tahu pasangannya. Loh, Buat apa coba? Nah, ada. Serius? Ini teman yang berbeda, tapi ini teman yang berbeda, bukan teman yang tadi Wawa ceritain, ini teman yang lain lagi. Iya. Serius? Dia minta password. Iya, serius, sampai minta password Gmail. Sampai ya kalau kita transaksi pun ketahuan gitu. Emang hidup sudah nggak ada privacy sama sekali. Password line, password IG. Gila. Parah kan? Itu kayak itu ya, kayak di Facebook dulu. Buat status love you yang baja. Iya kan, pernah gak ini? Tapi Wawa nggak pernah loh. Gini. Itu pengalaman pribadi Dandi. Enggak, aku tidak pernah juga teman-temanku yang dirahmati Allah. Aku sangat kayak apa ya? Aduh. Tapi ini benar sih. Kalau ini aku yang ngalamin nih. Itu waktu aku SMP masih kelas 1 nggak salah tuh. Aduh, SMP udah pacaran ya, Dan? Parah. Emang parah. Zaman jahiliyah ya, Dan. Iya, Zaman itu jahiliyah. parah sih. Soalnya teman-temanku SD. Kalau aku kan sebagai orang yang tidak good looking, pasti sangat-sangat susah menemukan yang mau saja. Susah, tidak bisa memilih, ya kan. Nah, itu aku waktu kelas 1 SMP itu beneran tukeran itu. Dan lucunya lagi gini, kan password Facebook tukeran nih. Lucunya lagi, aku tuh kadang dia tuh ngechat aku pakai akunku, dia ngechat aku pakai akunku dan Akun dia. Ya Allah, kayak kami tukaran astagfirullahaladzim, malu kali. Gunanya buat apa? Buat mantan Dandi saya bertanya. Fungsi Anda bertukaran akun itu buat apa? Tapi beneran loh, dari situ aku itu nemuin dia. Sumpah aku dulu aku pernah kayaknya di ke toksik gitu. Tapi masih SMP dulu ya, SMP. Waktu itu beneran aku tuh kayak
wah jangan SMS ya zamannya dulu, jangan SMS cowok lain, jangan chat cowok lain. Sekali waktu aku tuh keren, ternyata aku yang udah menjaga gitu kan, aku tidak akan chat cewek-cewek lain kecuali ibuku gitu kan. Kecuali ibuku sama dia gitu kan, sama nenekku mungkin atau bibiku gitu. Tapi ternyata pas ku buka, astagfirullahaladzim, kenapa ternyata dia banyak sekali ngechat cowok. Asrama Putra. Jadi Asrama Putra ya. Aku ingat hari itu aku pengen nangis sih, kayak lebay kali lah pokoknya. Udahlah, nggak mau aku cerita, tapi ku ceritakan. Pokoknya itulah. Buat mantan Dandi. Buat mantanku nggak apa-apa, itu pengalaman hidup aja. Aina nih diam-diam aja kayak nggak pernah punya hubungan aja. Aina nih katanya Aina pernah nggak toksik sih kayaknya Aina nih, soalnya dia mengajarkan pelajaran guys. Apa? Pelajaran apa? Enggak, kalau kau ada nggak kau cerita-cerita kayak gitu? Aku nggak tahu sih itu termasuk toksik atau enggak, karena kayaknya kadar toksikku dengan kadar toksik yang lain tuh agak berbeda mungkin. Yang mungkin menurut orang itu belum toksik, menurut aku udah toksik gitu. Nah, gimana tuh gimana? Pengalaman kawan sih ini ya. Oh iya, kawan. Oh teman. Oke. Halo kawan Aina. Ini pengalamanmu diceritakan di podcast. Jangan dong seperti itu. Ya lanjut. Nggak dengar. Nggak ada sih. Sebenarnya nggak ada yang sampai terlalu toksik. Sebenarnya kan toksik, dikatakan toksik itu kalau misalnya salah satu dari kita tuh udah ngerasa kayak nggak nyaman gitu nggak sih sama hubungan itu gitu. Nah mungkin si kawan ini pernah mengalami rasa tidak nyaman itu gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi aku mau nanya sih sama kalian. Sebenarnya seberapa layak sih suatu hubungan yang sedang kalian jalan itu untuk dipertahankan? Soalnya kan kayak kata Wawa tadi, orang-orang yang udah kejebak di situ tuh susah buat keluar kan. Bisa sih. Kadang tuh kan orang tuh pasti bakal bilang kayak mungkin memang udah sifatnya kayak gitu, dimaklumin aja lah gitu. Nah berarti kan mereka kayak gimana sih, namanya cinta tuh pasti ngebutain gak sih? Jadi kayak semua tuh udahlah dimaafin aja. Jadi kan gak bisa keluar tuh dari situ. Nah, gimana cara seberapa layak sih suatu hubungan tuh menurut kalian harus dipertahankan gitu? Gimana? Ya kalau menurut Wawa sih selagi hubungan itu tidak mengganggu goal kita. Ya nice, kan? Nice. Kita lagi di umur segini loh, kita masih banyak yang harus kita capai. Pencapaian goal itu pun kita memerlukan orang lain gitu. Ya pastinya ya dia tidak membatasi pergaulan kita sebagai teman gitu gak sih? Ya pasti tahu lah batasnya teman sama orang yang spesial gitu kan. Ya selagi dia tidak mengganggu goal kita, dia tidak menghalangi kita mencapai goal kita, goals kita, dan selagi dia tidak membatasi pergaulan kita sih, itu sih kayaknya ini ya kalau menurut Wawa pribadi. Kalau menurut Dandi gimana? Kalau dari aku ya, hubungan itu kalau misalnya ada hal yang nggak bisa ditoleransi, ada juga yang bisa ditoleransi. Itu berkaitan dengan prinsip hidup kita. Gini, kalau udah membatasi kayak tadi kata membatasi mimpi-mimpi kita, goals kita, itu menurutku, atau membatasi mungkin keyakinan kita mungkin ya, atau membatasi ruang gerak kita segala macam, itulah. Itu membatasi ruang gerak. Itu menurutku pertama ya mungkin yang bisa kita lakuin mungkin ya gini, kalau aku dapat quotes segini, kita tuh nggak akan bisa ngubah sifat asli seseorang, apalagi orangnya ini udah gede gini ya. Nah itu pertama. Tapi walaupun kita mungkin di awal kita mesti ya nggak mungkin lah kan, ada mungkin bisa jadi khilaf segala macam, mungkin ini kita bisa di awal kita nggak bisa lah bedain mana yang khilaf,
mana yang emosi, mana yang emang sifat aslinya. Nah, itu kita nggak bisa bedain. Nah, tapi kita bisa bedain nih nanti setelah kita maafin mungkin sekali, 2 kali. Mungkin menurutku ada batasnya gitu loh. Tapi aku nggak tahu batas tiap orang kan beda-beda. Nah, kalau kita udah nggak nyaman dan ngerasa masih bisa diperbaiki, dicoba diperbaikin dulu. Tapi kalau kayaknya nggak bisa lagi sih diperbaikin, atau aku udah nyoba cara ini cara itu, tapi nggak usah dipaksain juga sih, karena menurutku preferensi orang beda-beda. Mungkin toksiknya kalau yang udah toksik parah, kalau misalnya aku satu-satunya prinsip yang ku pegang gitu, kalau aku punya pasangan, aku nggak akan pernah main tangan sama dia gitu, atau main fisik, kekerasan secara fisik ya, verbal juga nggak. Gini, mungkin kalau verbal mungkin kita nggak tahu ya, batas orang beda-beda. Tapi kalau ngomong kasar, misalnya ngomong binatang, hewan, misalnya perkutut kau kayak gitu kan, mungkin lebih kasar lagi lah, misalnya anjing laut gitu kan, misalnya babi air lo gitu. Iya. Nah itu menurutku udah babi kayak laut loh, babi air. iya itulah pokoknya. Nah, itu kalau udah kekerasan yang nyata kayak gitu, menurutku udah nggak bisa ditoleransi lagi, apalagi cewek ya, karena itu prinsip gitu kan. Aku nggak akan ngelakuin hal itu, dan kalau ada yang ngelakuin kayak gitu, kurasa udah nggak bisa dimaafin lagi, karena itu udah mau hilaf atau enggak, menurutku nggak bisa sih dimaafin gitu. Tapi ya balik lagi, tergantung lingkungan orang beda-beda gitu kan. Nah, terus kalau yang tadi sampai membatasi gerak, ya itu, ya kalau nggak nyaman tinggalin aja. Untuk apa kita nyari di pasangan itu, selain mencari mungkin kedewasaan ya, mencari kedewasaan, mencari jati diri lah kata orang gitu kan. Itu kita juga nyari kebahagiaan gitu. Tempat kita balik sebagai rumah mungkin kan, rumah kedua mungkin setelah keluarga mungkin kan. Kita balik harus dikasih solusi, dikasih care gitu kan, kepedulian, dikasih perhatian segala macam. Bukan sebaliknya. Kalau udah sebaliknya berarti udah nyalahin prinsip berpasangan gitu loh. Karena kalau ya berarti sama dong sama musuh, kalau dia udah nyakitin terus gitu kan, dan kita ngerasa nggak nyaman. Mungkin ini bukan soal itu aja ya menurutku ya. Bukan soal dia nyakitin, tapi juga menjalaninnya nyaman atau enggak. Ini perlu digarisbawahi. Kadang orang nggak sadar kalau hubungannya itu toksik. Iya. Dia ngerasa, nggak pernah kok dia ngomong kasar sama aku, nggak pernah kok dia ngebatasin aku. Tapi kau nggak nyaman sama dia. Berarti emang mungkin nggak ada kecocokan lagi, atau memang ya ada sesuatu toksik yang nggak kau ungkap gitu. Iya. Bener kan? Sebenarnya kalau masalah pasangan tuh nggak ada orang yang cocok tuh nggak ada. Tapi bagaimana kita bisa menoleransi kekurangannya itu? Ya nggak sih? Iya, kayak misalnya ada hal yang masih bisa kita toleransi gitu kan? Iya. Nah, kalau mau nyari yang cocok mah ya bakalan jomblo sampai tua. Kalau mau nyari yang cocok, yang nggak bertengkar, yang nggak ada cekcok sama sekali, Anda pacaran sama itu keset. Yang bisa diinjak-injak. Bisa diinjak-injak, bisa diapain? Gak akan marah dia bos. Orang diem doang kan. Gitu. Gitu sih kalau dari aku mungkin ya. Tapi nggak tahu juga sih. Ini mengira-ngira aja lah. Cuman ya. Iya, toksik bagi orang tuh kan beda-beda, kayak yang Aina kasih tahu tadi kan. Kadarnya itu berbeda di setiap orang. Nggak bisa kita samain gitu kan. Tapi pada intinya ya, kalau memang pasangan itu sudah tidak memberikan kenyamanan, bahkan menyakiti, ya itu udah toksik masuknya, ya nggak? Yang udah sampai kalau yang menyakiti sih mungkin. Apalagi sampai kita micu yang namanya mental kita keganggu gitu kan, kayak mental health. Mental health. Kalau ini betul health ya, tadi non health salah berarti. Non health salah, non healthy relationship salah. Oh iya nih gengs, ini kan Wawa ini kan dari psikologi dia nih, mahasiswa psikologi yang sudah sangat-sangat senior lah maksud. Waduh, senior sekali bun. Iya, soalnya doain kita nih
Mau lulus lah tahun ini semua ya. Amin. Kita udah di ujung-ujungnya kali ini. Nah, kalau dari Iya. psikologis mungkin Wak, secara Oke. mungkin secara keilmuan gitu kan dari tadi kita bahas soal opini. Coba kalau secara Opini. Hmm. Kalau misalnya ini Baba bakal bahas dua hal. Tadi kan agak menyinggung mental health juga kan. Itu sebenarnya menarik sekali dibahas, apalagi di toxic relationship ini, karena itu hal yang bertolak belakang nggak sih, toxic dan mental health gitu kan. Kenapa sih orang kayak tadi bilang orang yang toxic relationship tuh susah banget buat keluar, terutama cewek, kebanyakan korban itu cewek. Nah, sebagai cewek ngomong kayak gitu kan. Apalagi misalnya dia cerita ke temannya, misalnya ke circle-nya gitu, kalau gue nih digini-gini ini sama pasangan gue gitu. Temannya tuh udah nasehatin, udah lepasin aja, tapi dia masih batu nggak sih, kebanyakan orang kayak gitu. Iya. Ini kalau kata orang cinta itu buta. Iya, orang yang paling batu itu dua, tim ses dan orang bucin. Benar. Itu manusia paling batu itu. Iya, Itu kalau dinasihatin kayak ngomong. Iya. Kayak ngomong. Tim ses. Kayak ngomong sama tikar. Jadi kenapa sih orang di toxic cewek di toxic relationship itu susah keluar? Karena cewek itu suka sekali dengan pujian. Karena cewek itu suka diperlakukan spesial. Ya nggak sih, Nah? Sepakat nggak sampai situ? Setuju. Biasanya Aina setuju kan? merasa cewek nggak? Waduh. Nah, cowok yang Anda toxic meragukan itu, saya. cowok yang toxic itu, Cowok yang toksik kenapa, Wak? cowok yang toksik itu dia memang menyakiti gitu. Misalnya dia menyakiti, dia membatasi ruang gerak. Tetapi dia kalau misalnya lagi sesinya romantis gitulah ya, ya dia akan menspesialkan ceweknya itu gitu. Dia akan memberikan perhatian lebih ke ceweknya. Itu yang cewek sukai. Makanya kayak sebenarnya ceweknya ini kalau misalnya dalam diri manusia itu ada 3 struktur kejiwaan manusia. Waduh, agak berat Ini ya. menurut Freud ya. Yang pertama mantap, agak berat mantap. nih, Mantap, tapi ini mantap. agak nanti Ini berkaitan. Menambah keilmuan kita, geng. Iya, 3 struktur kejiwaan manusia menurut Freud itu ada 3. Ada id, ego, sama super ego. Kalau id ini tuh kayak kemauan dalam diri kita. Misalnya kemauan kita untuk makan, kemauan kita untuk berhubungan, kemauan kita untuk dicintai. Itu id. Ada namanya super ego. Super ego itu norma-norma yang berlaku gitu. Kayak misalnya kalau kita dalam Islam ya nggak boleh pacaran gitu kan. Terus misalnya dalam normanya kalau cewek disakiti tuh nggak boleh gitu kan, normanya kan kayak gitu kan, nggak boleh menyakiti pasangan. Kalau ego ini yang terjadi gitu, hal yang nyata, hal yang realistis yang terjadi dalam kehidupan gitu, yang menjembatani antara id sama super ego ini. Tadi kan kayak id kan keinginan, kalau super ego tuh norma-norma. Nah, kalau ego ini yang terjadinya. Kalau cewek dalam toxic relationship itu ya kemauan dia dicintai kan. Kemauan dia itu diperlakukan spesial, kemauan dia itu untuk berpasangan, untuk berhubungan sama pasangannya. Sedangkan di super egonya ini kan ya pasangan itu tidak normal kalau kalau menyakiti gitu kan. Jadi it sama super ego ini berbentrokan gitu sebenarnya dalam diri manusia ini, dalam diri cewek itu tadi. Paham kan? Dalam realitanya kan dia tetap dicintai tapi dia juga disakiti. Jadi kayak berbentrokan gitu kan. Nah, ketika it sama super ego ini berbentrokan, itulah yang menyebabkan kecemasan dalam diri manusia. Nah, cewek ini nih cemas nih. Cewek ini cemas, dalam dirinya cemas. Nah, manusia itu dalam mengatasi kecemasannya dia melakukan pertahanan diri atau namanya defense mechanism. Nah, disinilah dia yang mempengaruhi itu defense mechanism yang dilakukan itu apa? Yang paling parah itu kalau dia represi. Kalau dia represi itu dia kayak menekan semua emosi-emosi negatif dia tuh, dia tekan semua ke dalam alam bawah sadar. Nah, ini yang bahaya. Ini kayak itu ya, pembenaran gitu ya. Nah, ini ada lagi yang lain. Denial. Nah, kalau denial ini dia kayak enggak dia tuh baik kok orangnya, kayak gitu kan. Biasa kan cewek kan. Enggak
dia tuh baik orangnya gini. Ada namanya proyeksi yang lain. Proyeksi itu kayak menyalahkan objek lain. Enggak kok, dia tuh lagi ada masalah aja gitu. Nah, gitu jadi dia ya nggak menyalahkan namanya. cowoknya, tapi dia menyalahkan objek lain gitu. Nah, ada lagi banyak macam defense mechanism. Nah, kayak gini nih, hal-hal defense mechanism yang salah yang dilakukan oleh seseorang yang membuat dirinya itu sebenarnya bertahan tuh dari apa sih gitu. Oh Ya nggak sih? iya, dia kayak salah bertahan gitu nggak sih? Nah, Harusnya salah bertahan. dia bertahan dari toxic relationship, Iya, harusnya dia keluar aja dari toxic relationship. malah bertahan dari omongan temennya jadinya ya. Nah, iya gitu itu. Nah, jadinya ya dia susah keluar karena dia dalam diri dia enggak kok, dia tuh lagi ada masalah aja, enggak kok, dia tuh kadang-kadang baik kok, dia cuman lagi pusing aja. Nah, kayak gitu. Itu yang susah buat cewek keluar dan kenapa sih cewek tuh susah keluar dari toxic relationship ya karena dia takut akan kesendirian, misalnya takut akan kesepian. Dari cerita-cerita teman Noah sih kayak gitu. Ya maklum lah ya, orang putus kan biasanya galau, kesepian, berarti sendiri. Bentar, Wak. Gini, berarti gini ya, kalau berarti salah satu yang nyebabin banyaknya orang bertahan dan adanya toxic relationship ini, berarti stigma masyarakat yang ngatain kalau kesendirian itu seburuk itu gitu kan? Mungkin bisa jadi kayak gitu. Iya, kalau dilogikakan gitu kan. Iya, bisa jadi. Nah, lanjut ke mental health nih. Tadi ada sih yang agak menyinggung kapan sih hubungan itu dapat dikatakan toksik gitu ya. Ya kalau dia udah mengganggu mental health kita, kalau dia sudah mengganggu kesehatan mental, kalau dia udah menurunkan kesehatan mental. Ada 4 kategori nih orang dikatakan sehat mentalnya. Nah, ini bisa menjadi patokan kita sih. Oh iya, coba kalian Ini menurut WHO. Kalian cek sendiri ya di diri kalian. Agak kuliah malam gitu ya. Ini bisa dicek nih, mental gue ini lagi sehat gak nih gitu. Ini bisa dicek nih ya. Yang pertama, kita menyadari potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kita tuh sebenarnya potensinya apa sih? Misalnya kayak Dandi bisnis, oke. Kayak Aina buat karya ilmiah segala macam. Itu kita harus tahu nih potensi diri kita nih. Kenapa karya ilmiah? Iya kan, Aina sering Malaysia. ikut lomba loh. Iya, sering ikut lomba, menang. Ikut PIMNAS loh kemarin. Kalian jangan salah, Aina kayak gini. Kan? Itu peserta PIMNAS. Mantap. Jadi kayak gini maksudnya apa tuh, Dan? Fokus. Balik lagi. Ini. Oke, yang pertama menyadari potensi. Yang kedua, kita dapat mengatasi stres normal. Stres normal itu apa? Misalnya kayak kita mahasiswa, wajar kalau kita stres ketika ada tugas, ketika lagi musim hujan, tapi kita bisa nih mengatasinya. Nah, itu kita dapat mengatasi stres normal. Yang ketiga itu kita dapat bekerja produktif dan kreatif. Nah, ini nih. Ini nih yang terkadang yang dibatasi oleh pasangan itu sehingga kita tidak bisa bekerja produktif. Ya kan? Iya. Ini yang tadi yang menghalangi goals tadi. Nah, yang terakhir itu kita dapat bersosialisasi dengan lingkungan, dapat berperan aktif dalam lingkungan sosial. Ini juga nih yang dibatasi oleh pasangan yang toksik, membatasi pergaulan. Iya. Nah, larinya ke situ, berhubungan kan dari yang kita bahas dari tadi tuh sebenarnya sama dunia psikologi tuh. Oh iya, sama mental health gitu ya. Itu bener banget loh. Emang bener-bener berhubungan loh. Iya. Maksudnya kalau kita udah nggak bisa produktif, nggak bisa bersosialisasi, itu kan disebabkan karena sifat yang menekan dan membatasi kan. Yang non-healthy itu tadi. Non-healthy relationship. Unhealthy. Lebih unhealthy. Unhealthy. Ya, itu kan kayak apa ya? Jadi kalian telaah diri kalian masing-masing. Apakah kalian nih sedang dalam toxic relationship atau bahkan mental health kalian nggak terjaga gitu kan? Kalau kalian nggak bisa produktif, nggak bisa bersosialisasi dengan lingkungan, Anda para no life, wibu ataupun apapun itu, kalian jangan-jangan toxic relationship dengan apa yang kalian cintai. Iya kan jadinya mungkin ya sama lah kayak kita dia tuh nggak pernah ngelarang aku kok, tapi meminta
video call 24 jam misalnya. Waduh, Iya kan mungkin bisa Seram. atau misalnya dia tuh gak pernah membatasi aku tapi teleponan setiap jam, tidak ada kuliah ataupun tidak ada kesibukan atau bahkan kesibukan pun dituduh gitu. Ada nggak sih kayak gitu kayak yang Ada. kamu lagi jalan sama cewek lain ya gitu. atau misalnya gini, kok sibuk terus sih ngurusin ini nggak kelar-kelar pada mungkin padahal memang sibuk kan. Misalnya aku kan mengurus pisang S3 misalkan. Aduh. Promosi, Iya. tenonet. Misalnya aku lagi ngurus pisang S3 nih. Terus misalnya aku punya pasangan, misal aja nih hayalan, nggak ada pasanganku, nggak ada teman-teman. Ya, jadi Oh gitu. misalnya ada ngurusin pisang mulu, akunya diurusin kapan? Itu menurut kalian mungkin biasa aja. Tapi menurutku itu udah memasuki, mungkin nggak sampai toksik banget, tapi ada sedikit Gak bumbu-bumbunya nyaman loh. ya. Indikasi lah ya. Jadi Bibit-bibit bikin gak nyaman gitu loh. gitu. Kayak Iya. kayak kayak Aku jualan pisang buat membiayai pernikahan kita nanti. wow. Tapi ternyata malah dituduh-tuduh gitu kan. Gitu. Ya udah, kamu bukan orang yang tepat buat aku. Iya betul. Jadi kalau menurutku ya akhirnya kita perlu yang suportif gitu kan. Iya. Bukan Pada akhirnya pasangan yang tidak toksik adalah yang suportif gitu ya. jelas dong. Seperti orang tua kita yang sampai sekarang gitu kan. Suportif gitu kan. Kayak kita aja. Orang tua kita selalu support antara suami sama istri suportif sampai makanya jadi anak-anak seperti kita ini gitu kan. Yang tumbuh sehat, berseri-seri kecuali aku misalnya. Ada kita bisa menikmati hidup gitu kan, bisa bahagia, bisa senang, bisa ya enjoy gitu kan, benar-benar itu. Atau Aina nih kayak mana nah kalau menurutmu? Ya itu soal toksik tadi, masih soal mental health. Soalnya biasanya gengs ini kan Aina yang bahas mental health ini karena kami nggak ada mahasiswa psikologi sebelum awal. Iya kan. Gitu. Memang orang ini ada aja. Cuma sekarang kita udah ada psikolognya kan. Calon psikolog ya. Amin. Iya. Amin ya Allah. Psikologi kuliah cuman berusaha menghilangkan hirup psikologi jadi psikolog. Berobat jalan dan psikologi itu buat berobat jalan 4 tahun. Iya makanya. Itu kalau Aina kayak mana nah? Kau pernah nggak itu mungkin ngerasa kayak nggak nyaman gitu atau Mengganggu mental health. Iya, kau Kalau merasa sampai mentalmu mengganggu, baik kan? kalau sampai mengganggu mental enggak lah ya kayaknya. Cuman kalau misalnya di posisi nggak nyaman tuh mungkin aku mau nanya. Apa tuh? Oh, sampai Pernah. posisi nggak nyaman aja ya. Iya. Tapi menurutku ya, mana nggak nyaman sendiri, tapi sendiri atau punya hubungan kayak mana ya? Aku kok bingung sih bilangnya kayak mana ya. Mending sendiri. Sendiri atau punya sendiri ya? hubungan tapi kita Mending nggak sendiri. nggak ngerasa Toxic. nggak kayak punya hubungan gitu. Gimana? Mending sendiri Gimana? atau kita punya hubungan tapi kita nggak ngerasa itu kayak kita punya hubungan gitu karena udah sama-sama nggak Nah nyaman. ya, coba. Mending Kalau kayak gitu menurut- atau mending sendiri? Kalau menurut aku mending sendiri sih. Jadi di situ itu yang aku bilang tadi, gimana cara kita biar bisa keluar dari situasi kayak gitu kan. Kalau misalnya kita tetap mempertahankan hubungan itu kan sama-sama nggak nyaman kan. Jadi kayak sama-sama nggak enakan. Gimana ya, kayak kita tuh nggak enak mau bilang mau menyelesaikan itu misalnya. Tapi kita sama-sama mungkin akunya tuh udah nggak nyaman sama dia. Tapi aku masih tetap kayak mempertahankan itu gitu. Dengan alasan apa lah, alasan mungkin nggak enak lah atau apa gitu. Cuma kan jadi kayak nyiksa diri juga nggak sih kayak gitu tuh, jadi kayak Beban. pikiran lah, jadi beban juga kan. Jadi kalau menurut aku kalau udah di posisi kayak gitu mending diudahin aja sih. Enggak, tapi perbandingan yang coba nih kok lempar ulang lagi ya.
Misalnya Gitu. dalam kesendirian tuh kadang kita diremehkan sama orang, mungkin relationship shaming atau jomblo shaming gitu kan. Jomblo shaming. Itu sering loh, bener nggak? Kalau mungkin kumpul keluarga, mana gandengannya, kapan kayak gitu kan? Atau kok belum ada calonnya Wah, itu gitu kan? toxic family Iya, yang itu pernah dibahas kan sama. Itu kayak mungkin itu kan mengganggu juga kan. Jadi kadang ya aku lihat orang tuh kayak, wah aku ingin sekali punya pasangan supaya aku tidak dikata-katain orang, gitu loh. Iya. beda tujuannya ya. Ada beberapa orang yang terlalu sensitif dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu mungkin ya. Kita nggak tahu juga ya kadar sensitif orang ya gimana. Tapi kalau aku pribadi sih nggak terlalu mikirin sih kayak gitu. Justru malah untuk saat ini kayaknya sendiri lebih nyaman gitu. Paling ya kita nyari orang-orang yang nyaman juga sama kita ya. Maksudnya kita nyaman sama dia nyaman sama kita. Terus dewasa yang gitu-gitu sih. Untuk sekarang ya. Suportif. Yang tadi kayak Wawa bilang lah. Gini, jadi kalian nih, aku juga awalnya nih tadi ngira kayak sendiri jomblo tuh udah jelek banget, stigma masyarakat udah buruk banget kalau kamu sendirian kayak gitu kan, kayak tidak ada yang mau, tidak laku-laku kayak gitu kan. Itu tuh salah, gengs. Kalian harus perbaiki. Kayak mana ya, kita jangan ini kayak Wawa bilang tadi, defense apa tadi namanya? Defense mechanism, pertahanan diri. Defense mechanism kalian isi juga dengan positif. Nah, kalian harus punya kayak gitu pemikiran yang bilang bahwa kalian ternyata lebih baik gitu sendiri. Aku udah pernah ngerasain kayak gitu kan, bahwa aku sendiri bisa lebih produktif daripada aku punya seseorang gitu, punya pasangan. Waduh. Pengalaman nih. Bukan pengalaman. Waduh. Kok curhat? Ya bisa. Kadang kita kalau sendiri tuh lebih fokus nggak sih, sama kayak kita mungkin fokus perbandingannya sama tujuan kita. ngendarain kendaraan ya. Kalau kita sendirian pasti lebih fokus kan, kayak aku lihat jalan gini. Tapi kalau ada orang yang kita boncengin, kadang kita ngobrol, ya nggak sih? Kayak kita ngobrol sampai salah baca maps. Iya, sampai baca maps, marah-marahan. Kamu bisa baca maps nggak? Kayak gitu. Itu biasanya. Iya, betul. Biasanya cewek nggak bisa baca maps, guys. Emang. Wah, itu awas sekali. Sumpah ini emang. Tapi secara penelitian ada loh itu. Nanti lah kita bahas lagi ya di next podcast. Ada penelitian. Ada loh. Emang ada. Berkenaan dengan struktur otak itu. Kalau cewek itu emang dia kurang bisa baca peta, emang bener ada penelitiannya. Iya sih, bener. Aku juga nggak bisa baca maps. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi bahas maps? Iya. Kenapa? Nah itu. Jadi kalian lanjut. Susun lah. Iya, berarti benar sih kata Dandi tadi. Ketika kita sendiri kan itu kan jadi kecemasan juga dalam diri kita kan. Kita inginnya ya kita punya pasangan, tapi dari super ego dari ini ya sebagai orang Islam mungkin ya kita nggak boleh pacaran. Jadinya ya cemas sih. Cemas dalam diri kita ya. Berarti kita harus pintar-pintar untuk defense mekanismenya kayak ya kita harus ada tuh salah satu defense mechanism itu rasionalisasi, dan ya kita harus masukkan hal-hal yang rasional yang logis ke dalam diri kita tiap malam gitu. Misalnya kayak kita memasukkan vibes positif lah gitu. Positivity lah ya. Iya. Jadi kalian harus itu lagi, tata lagi, jangan sampai kalian ngerasa aku jomblo sangat-sangat jelek. Enggak. Sendiri itu bagus, dan orang punya waktunya masing-masing. Jadi kita tuh harus. Nah, itu termasuk salah satu rasionalisasi kan. Sabar nunggu gitu. Jadi kalian orang tuh punya rasionalisasinya beda-beda. Nah, kalian temukan itu, kalian mungkin bisa keluar dari toxic relationship, bisa untuk mungkin lebih mengejar goals kalian. Lebih mengejar goals. Terus kalian fokus juga self love jangan lupa. Nggak ngejudge diri sendiri jelek gitu, nggak terpengaruh omongan-omongan orang di luar. Jadi kalian jangan sampai pakailah defense mechanism yang itu. Jangan sampai memakai mekanisme defense yang salah kayak gitu kan, kayak tadi denial atau tapi, proyeksi gitu. Itu segala macam. Nah,
Mungkin kalian ini bisa nambah-nambah ilmu lah ya, dan bisa mengubah sudut pandang kalian yang jomblo-jomblo mungkin, terutama yang pengen banget punya pasangan, atau kalian-kalian yang belum keluar dari toxic relationship. Kita doakan semoga cepat keluar gitu kan. Semoga Amin. cepat punya. Gua punya pesan nih Nah, untuk orang yang boleh. sedang berada di toxic relationship. Boleh. Apa tuh? Untuk kamu yang jadi pengen nangis. Nggak apa-apa, Wak. Itu kan kita saling menguatkan lah gitu kan. Pokoknya buat semua pendengar yang mungkin sedang coba dipikir-pikir lagi apakah pasangan kalian itu benar-benar yang dapat mendukung goals kalian, yang suportif, yang dapat memberikan kebahagiaan kalau dengan kalian. Kalau misalnya memang kalian sudah tidak nyaman, kalian sudah ada fasenya di mana dia menyakiti, ya sebisa mungkin tinggalkan. Karena sayang itu tidak menyakiti kalau kata Kale kan. Waduh, benar. Iya, sayang itu nggak menyakiti kan. Ya buat apa kalian sayang kalau misalnya itu menyakiti? Udahlah, jangan denial lagi, jangan proyeksi lagi. Intinya kalau itu menyakiti ya itu toksik dan kalian harus meninggalkannya. Udah itu aja. That's it. Wah, Benar. Aina Dan mungkin terakhir satu nih Nak, lagi. sebelum kita tutup nih. Kalau dari aku, dari tadi kita bahas yang jomblo-jomblo gitu kan. Kalau dari aku buat orang yang lagi punya hubungan, yang lagi dalam suatu hubungan, Iya. kalau misalnya kalian mencegah masuk ke dalam situasi kayak gitu tuh, salah satunya ya kalian tuh harus komunikasi dengan pasangan kalian gitu kan. Terus juga ini tuh nggak bisa dilakukan oleh satu orang aja gitu. Jadi ya harus tanggung jawab ini tuh tanggung jawab bersama. Jadi kalau misalnya kalian mau hubungan kalian tuh jangka panjang, ya kalian harus berusaha dua-duanya gitu, sama-sama buat bertanggung jawab gitu dengan hubungan kalian. Terus juga satu lagi, kalau misalnya kalian udah terjebak misalnya tuh ke dalam hubungan kayak gitu, kalian tuh harus butuh orang ketiga sih kalau menurut aku, yang bisa bikin kalian tuh sadar kalau itu tuh Mediator. salah. Pokoknya harus cerita ke orang lah gitu, biar kalian sadar kalau itu tuh udah salah, udah menyimpang gitu. Intinya kita itulah ya sebisa mungkin ngejalanin hidup sepositif mungkin dan ngehindarin hal-hal toksik yang bisa mengganggu mental health. Salah satunya toxic relationship. Mungkin segitu aja kali dari kita. Makasih buat yang udah dengerin. Makasih Wawa, Aina udah nemenin aku malam ini buat ngisi podcast. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat nih buat kalian, nambah-nambah ilmu atau mungkin mau diterapkan kehidupan boleh. Oke, kita juga terbuka banget mungkin kalau mau cerita-cerita sama kita bisa langsung DM tutup DM di Instagram. Bisa langsung DM ke di the8.podcast ya. The 8.podcast kan? Iya. Ya, itu bisa ya kita bisa mendengar lah ya kan sambil berbacot ria gitu kan. Ya pokoknya kalau kalian itu tadi ingat aja pesan-pesan dari kita, apa-apa yang kita bahas hari ini. Ya, sampai jumpa di The 8 Podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Bye. The 8 Podcast.